Apa yang mau dibenci? Wong trimoni sholat nggak ada kesalahan sama sekali gitu kan? Nggak ada yang benci. Tapi itu semua akan berubah ketika apa? Jenengan mulai ngajak wong nongkrong neng gerdu pos nih. Sholat dah yaudah. Nah di situ mulai soalim. Nah baru mulai ada orang yang membenci. Karena kita berubah dari solih menjadi muslih. Apa maknanya muslih di sini? Dia baik untuk dirinya sendiri, juga mengajak orang lain untuk ikut menjadi baik. Muslih itu artinya mengajak melakukan perbaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, tsummal hamdulillah. Alladzi amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati segenap pengurus PCPM Meranggen yang semoga senantiasa Allah beri istiqomahan. Sepertinya sudah berjalan tamasa ini 2 tahun ini ya. Insyaallah 2 tahun, insyaallah ini luar biasa sekali istiqomahan dari PCPM, karena biasanya kalau kajian pemuda ini biasanya bertahan semangat ning awal toh. 3 minggu, 4 minggu bar bosen. Tapi di sini luar biasa, sudah berjalan selama hampir 2 tahun kalau tidak salah. Seingat saya ketika Mas Fahrizal ini sering ngeser tamasa, itu juga mendorong saya semangat untuk mengadakan taklim-taklim di tempat lain. Puji syukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga Allah gerakkan hati kita untuk menghadiri majelis taklim pada malam hari ini. Jangan kita kira bahwasanya kita menghadiri pengajian ini karena kita, mohon maaf, sangar, enggak. Tapi karena Allah gerakkan hati kita. Malam Sabtu ini boleh kok bagi kita kemudian keluar milih jalan-jalan. Boleh kok habis maghrib diantara kita mungkin memilih untuk menonton sinetron. Boleh kok diantara kita habis maghrib milih untuk main HP. Tapi Masya Allah luar biasa, Allah gerakkan hati kita. Di antara pilihan-pilihan kenikmatan dunia tadi, kita malah memilih untuk majelis taklim. Nah, maka dari itu semoga Allah berikan hidayah, Allah tetapkan keimanan pada diri kita sehingga istiqomah untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat salam kita sanjung pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi yang diutus terakhir, namun nanti akan pertama kali masuk surga. Begitu pula umatnya kelak. Nah, maka nanti akan ada penjelasannya juga kenapa kita menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tema yang diambil pada malam hari ini adalah menjadi umat yang terbaik atau khairu ummah. Pertanyaannya apa sih? Siapakah yang berhak mendapatkan predikat umat terbaik? Dan juga apa indikatornya? Apakah yang mendapatkan predikat umat terbaik adalah negara-negara yang, mohon maaf, mendapatkan predikat negara maju? Sedangkan Indonesia ini adalah negara berkembang. Standarnya apa yang digunakan di situ? Nah, maka dari itu jamaah sekalian, kita umat muslim sekali lagi jangan mau didikte oleh kehidupan dunia. Kita jangan mau didikte oleh kehidupan dunia. Kita ada standarnya sendiri dalam Islam, yaitu standar dari Allah dan Rasulnya. Dalam hal pendidikan pun sama. Pendidikan kita kadang didikte oleh pendidikan Barat, yang mana selalu mengusung hal metodologi dan logika saja. Sehingga jika pendekatan dilakukan seperti itu terus, maka kedepannya orang akan tidak percaya yang namanya wahyu lagi, yang namanya syariat. Nah, dalam Islam itu wahyu itu posisinya lebih tinggi daripada ilmu yang logika. Nah, jadi wahyu dulu baru kemudian ilmu. Jika ilmu sains tidak bersesuaian dengan wahyu, maka sains itulah yang harus dirubah teorinya, bukan malah wahyunya yang dipaksakan untuk sama dengan sains. Nah, ada beberapa wahyu, ada beberapa syariat, karena syariat itu dasarnya adalah keimanan.
bukan logika. Saya kasih contoh. Ketika Bapak Ibu pembatal wudhu diantaranya apa Bapak? Kentut gitu. Pembatal wudhu diantaranya kentut. Kalau kita dipaksakan dengan standar barat, dengan logika, maka supaya kita bisa sah lagi, maka basuh bagian mohon maaf pantatnya. Tapi karena dasar wudhu adalah wahyu, maka walaupun yang kentut bagian lubang belakang, tapi tetap kita wudhu. Dan dalam aturan wudhu itu sama sekali tidak ada mengusap bagian belakang. Kita tidak perlu tanya loh, kenapa kok kita kentut yang dibasuh kok tangan? Nggak masuk logika sama sekali. Tapi itulah wahyu. Karena wahyu itu dasarnya adalah iman, percaya. Pokoknya ini perintah dari Allah, maka harus saya lakukan. Nah, tidak perlu banyak tanya, ya Allah kenapa kok kentut kok sing dibasuh tangan, muka, usap kepala, kaki, nggak ada kaitannya sama sekali. Lah itulah wahyu. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, kembali lagi di sini, siapakah yang mendapatkan gelar predikat sebagai umat terbaik? Standarnya apa? Nah, ternyata bukan standar yang diberikan oleh PBB, bukan standar yang diberikan oleh negara-negara barat, negara maju, negara apapun itu, negara dikdaya dan sebagainya. Namun predikat umat terbaik ini dapat kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-110. Nah, adapun bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian semua, khaira ummatin adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Maka jemaah sekalian, ada 3 indikator supaya kita menjadi umat yang terbaik. Sebelumnya ada beberapa penafsiran mengenai umat terbaik yang dimaksud pada ayat ini. Ada sebagian ulama yang berpandangan bahwasanya umat terbaik yang dimaksud dalam ayat itu adalah para sahabat dan Rasulullah saat itu. Karena apa? Para sahabat saat itu hidup bersama dengan Rasulullah, sehingga dikategorikan menjadi umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat dan sebaik-baiknya zaman. Namun di sisi lain juga ada penafsiran yang lain. Jika kita mematok hanya penafsiran yang satu ini tadi, maka hampir tidak ada potensi bagi kita semua untuk ikut menjadi umat yang terbaik. Ya karena masa umat terbaik sudah habis pada masa sahabat saja. Maka di sini kemudian ada yang menafsirkan juga, kita juga bisa menjadi umat yang terbaik. Dengan cara apa? Mengikuti, melaksanakan 3 hal tadi. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, dan wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Baik, kita bahas dulu mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar dulu. Bapak Ibu serta saudara jamaah sekalian, Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup dulu, itu beliau dikenal sebagai orang yang baik atau orang yang jahat, Pak Bu? Baik. Sekalipun orang yang tidak muslim sekalipun, Abu Jahal sekalipun, itu juga akan berpersepsi bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang baik. Sehingga karena kebaikan Nabi Muhammad tadi, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin yang didapat Nabi Muhammad itu sebelum beliau mendapatkan wahyu. Jadi beliau baik itu bukan karena Nabi, karena memang akhlak beliau baik. Bukan kenabian dulu kemudian menjadi baik karena Nabi, tidak. Namun akhlak beliau dulu yang dibangun menjadi baik. Ketika sebelum beliau mendapatkan wahyu, perintah untuk berdakwah, maka Nabi Muhammad adalah idola semua orang. Semua orang mengaguminya. Ini ini orang yang luar biasa sekali. Berdagang oleh bati dan dagangnya jujur. Bati kemudian langsung dibagikan kepada orang lain. Itu perilaku akhlak yang luar biasa. Dan cerdas. Beliau dapat memecahkan masalah ketika peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Itu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi.
Namun itu semua berubah 180 derajat ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi. Ada perintah dakwah di situ. Ketika Nabi Muhammad mulai menyeru ta'muruna bil ma'ruf, sembahlah Allah, wala tusyrik bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketika Nabi Muhammad mulai nahi mungkar di situ, aturan-aturan yang namanya minum khamr itu dilarang, aturan-aturan mengundi nasib itu dilarang, maka barulah kemudian orang-orang memusuhi Nabi Muhammad. Nah, apa hikmahnya di sini jamaah sekalian? Yang pertama, menjadi orang yang solih itu susah. Menjadi orang solih itu susah. Namun lebih susah lagi menjadi orang yang muslih. Menjadi solih saja sudah susah, tapi lebih susah lagi menjadi muslih. Mal farqu baina solih wal muslih. Apa bedanya antara solih dengan muslih? Solih itu dia baik untuk dirinya sendiri. Sholat jamaah maghrib ya wes sholat Allahu Akbar, jengkelat-jengkelit salam, sholat sunnah mulai. Engko adzan isya teko meneh, sholat meneh jengkelat-jengkelit bar. Ning omah ngaji, engko subuh melek jamaah meneh. Itu solih. Kalau Anda melakukan itu, hampir dipastikan tidak ada orang yang membenci Anda. Atau misalkan habis ngaji kemudian habis maghrib kemudian taklim seperti ini biasa, pulang nanti isyaan, nanti subuhan, itu dipastikan tetangga Anda tidak akan ada yang membenci jenengan. Kalau tidak percaya sudah, apa yang mau dibenci? Wong trimoni sholat nggak ada kesalahan sama sekali gitu kan? Nggak ada yang benci. Tapi itu semua akan berubah ketika apa? Jenengan mulai ngajak wong nongkrong neng gerdu pos nih, sholat dah yaudah. Nah di situ mulai soal lim. Nah baru mulai ada orang yang membenci. Karena kita berubah dari soleh menjadi muslih. Apa maknanya muslih di sini? Dia baik untuk dirinya sendiri, juga mengajak orang lain untuk ikut menjadi baik. Muslih itu artinya mengajak melakukan perbaikan. Tidak hanya baik, tapi melakukan perbaikan. Lah maka disitulah orang-orang kemungkinan akan menjadi membenci kita. Nah, maka insya Allah yang menyelenggarakan tamasa ini termasuk golongan orang-orang yang muslih. Karena apa? Dia tidak hanya ingin belajar untuk dirinya sendiri, tapi ngajak, ayo melu taklim yuk, ayo melu ngaji yuk, ayo ganjaran bareng-bareng yuk. Nah, itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Di situ memakai dhamir jamak, iyyaka namung datang panjenengan Gusti, na'budu kita nyembah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, bukan iyyaka a'budu, hanya kepadamu saya menyembah. Tapi nak butuh kami menyembah. Apa maknanya di situ? Supaya dalam menyembah Allah, beribadah kepada Allah, kita ngajak-ngajak yang lain. Ayo lo bareng-bareng. Ayo sholat jamaah bareng. Ayo taklim bareng-bareng. Lah nak butuh. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kami bareng-bareng di sini. Maka sholat istisqa itu dianjurkan berjamaah. Sholat istisqa kok dhewean ki udane mek siji tok wagu. Maka sholat istisqa jamaah ben udane ya jamaah. Jenengan istisqa dhewean wagu. Ya meskipun mungkin mandi udane mong siji tok kuwi. Nah, itulah nasta'inu, kami mohon pertolongan. Domirnya domir jamak. Nah, itu pula kita tidak hanya menjadi solih. Sudah menjadi solih itu sudah baik. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwasanya menjadi solih itu tidak baik. Solih itu baik daripada berbuat kufur, maksiat, menjadi solih. Namun lebih baik lagi kita tingkatkan kualitasnya menjadi muslih, melakukan perbaikan. Tidak hanya berbuat baik saja, tapi melakukan perbaikan. Ada tetangganya kanan kirinya masih belum sholat, masih belum sregep taklim, maka diajak di situ. Keluarganya ada yang belum sholat dan sebagainya, diajak di situ. Nah, itu bagian dari ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan juga kesalahpahaman yang tersebar saat ini adalah mengira bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar ini sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan, kelompok ini amar ma'ruf wae.
kelompok ini nahi mungkar saja. Tidak bisa, harus sepaket. Jadi itu irisan gitu, semuanya harus menjadi satu. Amar ma'ruf juga nahi mungkar. Hanya saja yang jadi masalah saat ini adalah banyak kemudian kelompok yang kemudian memiliki tagline amar ma'ruf nahi mungkar. Namun perilakunya mohon maaf hampir seperti preman. Nah, maka di Muhammadiyah sendiri khususnya itu berkaidah amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, mengajak kebaikan dengan cara yang baik, dan nahi mungkar mencegah kemungkaran bil ma'ruf dengan cara baik juga, bukan bil mungkar. Nahi mungkar bil munkar jadinya gelut geger. Akhirnya kedua-keduanya dimungkar kabeh. Nah, maka nahi mungkar itu dilakukan dengan bil ma'ruf, dilakukan dengan beberapa pencegahan. Apa contohnya di sini? Dalam memerangi kebodohan. Memerangi kebodohan itu bagian dari nahi mungkar, Pak. Jangan dikira nahi mungkar itu hanya sebatas gerbek warung yang buka ketika bulan Ramadan. Itu salah pahamnya seperti itu kadang. Ada masyarakat yang di situ masih banyak kebodohannya, pendidikannya rendah. Itu kemungkaran di situ. Dan kita ada kemampuan merubah di situ, maka rubah. Lah maka di sini Meranggen, karena melihat ada seperti itu, maka didirikanlah sekolah. Untuk apa? Memerangi kebodohan. Itu bagian dari nahi mungkar. Maka insya Allah di momen ini tidak kalah dengan saudara kita yang senang kemudian teriak-teriak di jalan. Insya Allah sama pahalanya. Kita juga bagian dari nahi mungkar di situ. Membangun sekolah, mengadakan taklim. Walaupun sepertinya amar ma'ruf, tapi itu sepaket dengan nahi mungkar juga. Setidaknya mungkin yang ibu-ibu, yang perempuan, setidaknya di luar tidak menggibah, tidak menggunjing. Atau yang laki-laki mungkin di luar tidak jalan-jalan mana, yaitu membuat maksiat. Lah maka dari itu amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah sepaket, satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisah. Nah, dar amar ma'ruf nahi mungkar ini supaya tetap bisa diterima di masyarakat harus cara bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya adalah wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini, oh iya, beberapa waktu yang lalu ya kita lihat ada banyak kejadian gitulah ya. Yang dulu pernah sampaikan di sini juga ada, mohon maaf, seorang ustadz berbuat cabul kepada santrinya sendiri, guru kepada siswanya, dosen kepada mahasiswanya. Nah, maka itu yang ustadz terutama, apakah mereka itu kurang ibadahnya? Tidak, ibadahnya di pondok insya Allah nganti belenek kalau kita mungkin terus jamaah. Tapi karena apa? Imannya. Iman itu naik dan turun. Nah, boleh jadi saat imannya turun itulah dia melakukan kemaksiatan. Nah, maka dalam beriman dengan menguatkan keimanan kita kepada Allah, maka kita akan senantiasa mampu berbuat kebaikan dan terhindar dari rasa kecewa. Karena dengan iman yang benar dan baik, dampak dari mengucapkan dua kalimat syahadat jika muncul dari hati dengan cara yang baik, maka akan muncul dua hal di hati kita. Yang pertama, muncul sikap namanya al-mahabbah atau cinta. Nah, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan benar, maka rasa cinta ini akan bisa kita berikan porsinya kepada porsi yang tepat. Ulama membagi cinta menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-mahabbatul ula. Apa itu al-mahabbatul ula? Cinta yang paling utama, cinta yang paling mulia, yaitu cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua al-mahabbatul wusta, mencintai segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tak baleni lagi, mencintai segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan tidak melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Boleh mencintai istri kita, boleh mencintai keluarga kita, boleh mencintai anak-anak kita, itu diizinkan oleh Allah. Tapi jangan sampai kecintaannya terhadap semua itu melebihi cinta kita kepada Allah. Itu mencintai yang diizinkan oleh Allah saja, tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi
mencintai sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah, maka itu jelas tidak diperbolehkan. Contohnya apa? Cinta togel, cinta mabuk-mabukan. Maka itu sudah jelas itu jatuhnya ke golongan yang ketiga ini, al-mahabbatul adna. Cinta yang paling hina, cinta yang paling nista, yaitu mencintai segala sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, jika kita telah mencintai Allah dengan benar, nah tadi yang pertama muncul rasa cinta, yang kedua akan muncul rasa ar-ridho. Apa itu ar-ridho? Yaitu rela. Nek jawane gampangane bombong. Nah, biasanya kalau di sekolah itu sebelum belajar raditu billahi robba. Tapi seumur-umur sayangnya jarang dijelaskan di sekolah-sekolah itu apa maknanya doa itu. Raditu, aku ridho, billahi robba, bahwasanya Allah itu menjadi Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Nah, ridho, sikap menerima. Apa yang diterima? Bedanya apa ridho dengan ikhlas? Saya ridho, saya ikhlas. Apa bedanya di sini? Ridho itu kaitannya dengan penerimaan kita. Kita pasif di sini. Sedangkan ikhlas itu kaitan dengan kita yang aktif di sini. Misalkan memberi, melakukan sesuatu, maka ikhlas. Contohnya apa di sini? Saya mau ngasih infak Jumat misalkan, maka saya ikhlas, harus ikhlas di situ. Tapi ridho, saya dapat bantuan BLT misalkan, bantuan langsung tunai, bener ya tunai, nek nggak kepotong oleh pejabat desa. Ini enggak, saya nggak nyebut desa tertentu. BLT kita nerima walaupun berapapun itu, 300.000 misalkan, saya ridho mendapatkan 300.000 ini. Lah maka ridho itu menerima, ikhlas itu kaitan kita yang bergerak. Lah itu bedanya di situ. Maka Allah kenapa di sini menggunakan kalimat ridho, raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Tuhan. Karena kita di sini menjadi objek yang pasif di situ. Allah menjadi Tuhan, otomatis sepaket dengan syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jika kita ridho Allah sebagai Tuhan, maka kita ridho juga bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Ridho juga bahwasanya tiap Ramadan kita harus puasa 1 bulan penuh. Nah, itulah jika keimanan kita benar. Sehingga dalam beribadah tidak ada rasa yang namanya kekecewaan. Ada atau orang ibadah kecewa wonten mboten Pak Bu? Wong ibadah kecewa wonten mboten? Wonten. Atau bahkan mungkin kita sendiri pernah. Ya Allah, aku sholat terus kok kere we. Ya Allah, aku wis poso 30 dina full tak kunjuli sedina kok niate diet kok malah lemu we. Itu ibadah kecewa. Kenapa kok bisa kecewa dalam ibadah? Karena imannya kurang di sini. Dia ibadah diniatkannya bukan untuk Allah semata, murni semata. Tapi niat ibadahnya tadi untuk dia sholat kok ben sugih ki yo kerja bukan sholat. Sekali lagi ya, untuk ben sugih yo ndak sholat tapi kerja. Sholat itu kaitannya ibadah dengan Allah. Kok dilala nong sholat sugih ya itu bejone. Nah, maka dari itu harus berimbang di sini. Dan juga menjadi muslim, tanda iman kita benar adalah menjadi muslim yang kafah. Betul-betul apakah Islam yang kafah itu Islam yang bagaimana sebenarnya sih? Ataukah berislam yang petentengan? Wah, ketoke ibadah terus 24 jam ning masjid ora mulih-mulih. Apa yang seperti itu? Tidak. Islam yang kafah itu dia tahu porsinya waktu beribadah kepada Allah dan tahu porsinya kewajiban dia di dunia apa. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah bagianmu di akhirat nanti, tapi jangan lupakan bagianmu yang ada di dunia. Jadi tidak kemudian hanya sujud terus nanti batuk ireng di masjid, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, wajibannya ada jadwal ronda dari Jogo Ronda, bukan Jogo Rondo nggih Pak. Jogo Ronda. Pemene Jogo Ronde. Nah itu Jogo Ronda.
jadwal jogo ronda, ya maka ikuti jadwal itu. Itu kewajiban di dunia. Bukan malah pas jadwal ronda malah tahajud. Tahajudnya bener neng, tahajud telah di luar jadwal ronda tadi. Maka berimbang kehidupannya. Itulah muslim yang kafah. Bukan kemudian hanya spiritualitas saja yang bagus, ngajine mempeng, ngibadahe kuat, qobliyah ba'diyah kabeh saking sregepe nganti ba'diyah asar yo dilakoni. Ba'diyah subuh yo dilakoni. Tapi ning omah, bojone keluargane diseneni terus. Ning omah menyebalkan kepada keluarganya. Di masyarakat yo jengkelke. Maka itu sejatinya bukan muslim yang kafah. Islam yang kafah, Islam sempurna itu dia tahu posisinya di mana. Ada tugas di masyarakat, maka dia ikut berkegiatan di masyarakat itu. Maka jamaah sekalian, lagi di situ apabila kita ingin mendapatkan predikat sebagai umat yang terbaik, kuntum khaira ummah, maka yang pertama menjadi orang yang muslih, yang melakukan perbaikan. Untuk dapat menjadi muslih syaratnya harus solih dulu, atau minimal berusaha untuk menjadi solih. Nah, untuk menjadi muslih itu minimal dia harus berusaha menjadi solih dulu. Jangan sampai ngajak-ngajak wong sholat, ngajak-ngajak anaknya sholat le kono le, bapak gue, ki ono WA penting, saka kancane bapak, ono pengiriman paket mengko. Maka itu dia apa? Jarkoni, iso ujar, iso ngelakoni. Bukan muslih itu namanya. Muslih itu, ayo le sholat bareng bapak. Nah, itu benar seperti itu. Maka menjadi muslih. Dan ketika kita memutuskan diri kita untuk menjadi muslih, maka pasti akan ada kecewa-kecewa yang lain. Jangankan kita Nabi Muhammad saja, yang orang paling sempurna, akhlaknya paling sempurna, itu ketika menyuruh kebaikan, itu banyak diajak enggak Pak Bu? Banyak diajak, banyak tantangannya. Nah, banyak tantangannya. Nah, bahkan sampai ada syair yang mensifati fisik Nabi Muhammad sangat sempurna. Dan dalam seluruhnya itu Nabi Muhammad begitu sempurna. Saya lupa dari siapa yang sering dinyanyikan saudara-saudara kita, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta min mubarra'an min kulli aibin, terbebas dari segala aib. Nah, awalnya wa ajmalu min kalam tali wa atyabu min kalam talidin nisa'u, tidak ada yang pernah dilahirkan seseorang lebih baik daripada dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta terbebas dari aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana engkau ingin diciptakan seperti itu. Saking sempurnanya Nabi Muhammad, itu pun masih ada yang mengejek. Apalagi kita, apalagi burhan ngene iki. Diajak yus biasa. Dunia paling kok. Udah. Jika ejaan itu kemudian konstruktif, maka kita terima saja. Nah, itu menjadi muslih itu tantangannya berat. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menjadi muslih adalah jangan lupakan untuk tu'minu nabillah, beriman kepada Allah dalam segala aktivitas. Nah, iman, jika hati kita mantap iman kepada Allah, insya Allah hidup kita nyaman. Tidak ada rasa kecewa-kecewa itu lagi. Kita berbuat baik diniatkan karena berbuat baik itu adalah perintah Allah. Bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepadanya. Bukan seperti itu. Karena jika kita berbuat baik kepada orang lain karena orang lain itu baik kepada kita, suatu saat orang itu kok nyalai kita, maka lahir rasa kecewa. Sedangkan jika kita niat berbuat baik karena memang itu perintah Allah, mau orang itu baik kepada kita, mau jahat kepada kita, mau memfitnah kita, ya bodoh amat. Jadi pikiran ora usah kegeeran, aku baik itu karena perintah dari Allah, bukan karena kamu baik. Kamu mau jahat pun silakan, saya tetap baik. Nah, itulah nikmatnya. Dan itu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah, ketika meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi segalanya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada Mas Farizal.
nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tamasya yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah siap jadi umat yang terbaik. Tadi banyak disinggung bedanya muslih dan soleh ya. Ada yang namanya Pak Muslih atau Pak Soleh. Bedanya apa kira-kira muslih dan soleh itu? Kalau Pak Muslih itu ora dikai es mulih. Nek Pak Soleh ora dikai es golek. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Kang Burhan ya telah memberikan paparan yang sangat baik sekali, menggebu-gebu tentang menjadi umat yang terbaik. Masih ada waktu sedikit, bisa dimanfaatkan untuk 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Mungkin tamu yang kita hormati dari IMM, teman-teman mahasiswa 1, dari jamaah 1. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak. Minta tolong disebutkan namanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darudin dari jamaah ya. Sekarang dari 1 teman-teman mahasiswa ini. Ayo. Coba 1 mahasiswanya siapa ini? Mewakili teman-temannya 1. Saya hitung sampai 5, kalau tidak ada ya sudah. 1, 2, 3, 4. Tuh, nggak ada yang mau bertanya. Insyaallah berarti mereka sudah paham ya. Wah, Masya Allah ada souvenir buat Pak Khairuddin karena sudah bertanya. Silakan Pak, ini berat buat Bapak. Dek, minta tolong diantar. Teman-teman mahasiswa nggak ada yang nanya di TV. Baik, saya ulangi pertanyaannya Kang Burhan. Kenapa pakai klausul khairu ummah di ayat ini? Di ayat lain ada pakai diksi ayyukum liyabluwakum ahsanu amala di surat Al-Mulk. Silakan Kang Burhan. Baik, terima kasih Pak Khairuddin. Namanya sama dengan nama belakang saya. Oh, iya. Khairuddin. Nah, kebaikan agama sama. Gitu nih, depannya saya ada Muhammad dan Burhannya. Belakangnya Khairuddin. Dalam Al-Qur'an memang ada beberapa narasi tadi di dalam konteks ayat tadi, kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Di sisi lain dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang lebih baik amalnya, yang paling baik amalnya. Apa bedanya di situ? Masih ada lagi sebenarnya. Ma'ruf, ada kata ma'ruf, ada kata khair, ada kata hasan di situ. Untuk lebih singkatnya, Pak, saya memang belum kaji urusan itu. Ya, daripada kemudian saya jawab, nanti kemudian malah sesat. Saya di sini memang kemudian langsung sampaikan saja, belum kaji urusan itu. Nah, beberapa ulumul Quran memang sempat saya kaji, seperti perbedaan antara idza, lau, in, itu artinya jika semua. Nah, seperti lau itu apabila yang seperti apa, in itu apabila digunakan pada konteks apa, lau itu pada konteks apa. Nah, seperti misalnya idza itu konteksnya adalah yang sudah terjadi, jika tapi sudah terjadi, pasti terjadi. In itu bisa terjadi, bisa tidak. Dan lau
kemungkinan besar tidak terjadi, walaupun Allah bisa jika membuat itu terjadi. Namun dalam konteks ini Khair, Ma'ruf dan Hasan ini tuh bisa menjadi PR buat saya juga. Terima kasih atas pertanyaan, jadi mendorong kami untuk belajar lagi juga. Dan tentu tidak berani saya jawab di sini. Ya, terima kasih.